Halo, gue Alfred Chandra. Ini adalah video berjudul 19. Video ini adalah video yang gue bikin untuk menceritakan apa aja yang udah gue lalui selama gue di umur 19 tahun. Apa aja gitu kejadiannya. Nah, ini adalah videonya. Seperti biasa di awal-awal video sebelum masuk ke 3 topik besar. Jadi setiap video gue tuh ada 3 topik besar gitu. Nah, biasanya gue mau nyeritain hal-hal kecil-kecil dulu nih. Nah, di 2024 itu gue lagi full banget baca buku. Jadi setiap bulan gue beli 2 buku. Selalu 12 bulan 2 buku. Fiksi dan non-fiksi. Selalu kayak gitu. Nah, kenapa gue selalu beli 2 buku selama sebulan gitu? Karena gue akan suka nulis. Jadi gue bakal butuh bacaan lebih banyak. Karena gue percaya penulis itu harus jadi pembaca. Sedangkan pembaca nggak harus jadi penulis. Tapi penulis tuh harus jadi seorang pembaca. Makanya gue konsisten selama 2024 full gue beli 2 buku. Fiksi dan non-fiksi gitu. Nah, selama 2024 gue punya beberapa buku favorit yang gue suka. Dan menurut gue ini yang gue suka karena berdampak buat guanya. Buku pertama adalah Writers and Writing-nya dari Adhika. Nah, ini adalah 2 seri dari 2 judul buku yang sama. Nah, buku ini adalah buku tentang menulis. Jadi buku pertamanya itu tentang harusnya di sini ya. Jadi buku pertamanya itu tentang motivasi apa aja yang lo perlu untuk memulai menulis gitu. Ya, ini amunisi mental dan kesehatan kali ya. Jadi kalau ini baru secara teknis, kayak misalkan lo revisinya harus kayak gimana segala macam. Nah, 2 buku ini adalah 2 buku yang ngebantu gue akhirnya karena gue suka nulis, akhirnya ngebantu gue buat nulis juga. Ini adalah buku favorit gue di tahun 19 tahun. Buku favorit kedua yang gue suka adalah 50 to 20-nya Henry Mangampiring. Buku ini adalah singkatnya bukan menceritain sih, ini penulisnya, Om Piring. Dia kan umurnya 50 tahun ya, jadi pesan apa aja yang kayaknya bagus nih buat dikasih umur dia 20 tahun yang baru memulai ke dunia yang jahat. Jauhkanmu dari dunia yang jahat. Jadi ya gitu. Jadi 50 tahun pesan untuk dirinya yang 20 tahun. Dan karena umur gua mau 20 tahun, jadi ya ini buku yang pas aja sih buat gua, dan gua suka isi-isinya gitu. Buku yang ketiga adalah panjang nih judulnya, Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Cuci Piring. Menurut gua buku ini bagus karena menurut gua baru aja berduka, dan buku ini sangat bagus isinya karena gua sedang mengalami rasa duka gitu. Jadi bagus banget bukunya. Nah itu. Jadi itu adalah 3 buku favorit yang gue suka di umur 19 tahun. Nah, gue mau bahas tentang alasan gue suka nulis. Jadi karena gue banyak baca, jadi otomatis gak tau kenapa gue pengen nulis aja gitu rasanya. Sama kayak misalkan gue denger lagu, gue pengen bikin lagu. Gue nonton film, gue pengen bikin video, kayak gitu-gitu. Nah, termasuk menulis ini. Dan alasan lainnya adalah karena gue punya banyak ide yang pengen gue tumpahin, pengen gue jadiin sesuatu gitu. Karena kan kalau ide doang, kayaknya cuma di kepala gue doang ya. Kalau misalkan gue bikin sesuatu, orang bisa lihat, gue juga bisa nonton gitu, atau gue bisa lihat juga. Nah, gue pengen ide gue tuh dikemas jadi sesuatu yang bisa dinikmatin banyak orang. Dengan cara apa? Banyak mediumnya. Nah, awalnya tuh gue suka video. Maksudnya gue tetap masih suka sampai sekarang, makanya gue bikin video ini. Cuma karena bikin video tuh susah banget. Misalkan gue punya idenya adalah gue pengen bikin seseorang dimakan T-Rex, tapi di dalam perut T-Rex dia bisa punya perkemahan. Kan gimana bikinnya, susah juga kan. Nah, dengan menulis gue bisa membuat itu nyata, karena gue nggak perlu syuting, gue nggak perlu talent, gue nggak perlu lokasi, gue nggak perlu biaya kamera segala macam, lokasi syuting nggak perlu, cuma nulis bisa. Nah itu, makanya gue suka nulis. Nah, karena gue udah mulai suka nulis, akhirnya gue juga ikut kelas nulis online. Kelas online yang gue ikutin tuh kelas menulis Raditya Dika, tapi itu tentang cerita pendek. Dan gue banyak banget bikin tulisan. Gue punya blog, gue baru bikin cerita pendek karena gue baru ikut kelasnya Raditya Dika. Terus gue juga nulis Nandika dan segala macam. Nah gitu. Jadi akhirnya gue ikut kelas, webinar, dan akhirnya banyak banyak tulisan yang gue tulis ditaruh di beberapa platform. Nah, gue kan punya banyak platform nulis, kayak misalkan blog, gue punya website sendiri, terus gue nulis cerita pendek, gue juga ada di Medium, terus gue bikin Nandika ada di Wattpad, apapun bacanya lah. Nah, karena ketiga-tiganya platformnya beda, akhirnya gue punya ide buat, kayaknya gue tarik mereka semua, gue jadiin di satu buku deh gitu. Itu awalnya. Nah, akhirnya ide itu gue diskusi sama Isan juga yang ada di belakang kamera ini. Gue nanya ke Isan, nanya ke Jakwan dan segala macem. Mereka kayak kayaknya ide yang bagus tuh gitu. Terus akhirnya yaudah gue eksekusi, gue kumpulin semua tulisan gue dari beberapa platform itu, dan akhirnya gue tulis di satu buku. Dan kita masuk ke 3 topik besar pertama, yaitu adalah menulis buku pertama. Let's go. Jadi di umur 20 tahun lah ya bilangnya.
Sama 20 tahun lah. Maksudnya 20 tahun gue hidup nih, akan 20 tahun itu gue nulis buku pertama gue. Nah, buku pertama gue itu adalah ini. Tas. Nah, ini adalah Refleksi dan Imaji Antologi Alfred Chandra. Ini adalah buku pertama yang gue tulis di umur 20 tahun. Jadi simpelnya buku ini tuh merangkum semua tulisan yang pernah gue buat di umur 20 tahun gitu. Kenapa gue ngasih judul Refleksi dan Imaji? Betul dibahas ya? Jelasin aja lah ya. Jadi refleksi ini yang gue bilang di sebelumnya tadi, buku ini tuh ada bagian dari yang gue ambil dari blog gue, tulisan-tulisan di blog gue. Nah, rata-rata blog gue itu gue tulis sebagai, gue ngerasanya itu bentuk refleksi diri lah. Kayak gue belajar sesuatu, gue salah, dan gue belajar, akhirnya gue tulis di blog itu. Semua perjalanan hidup kali ya masuknya, ya gitulah. Nah, karena masuk ke sini, akhirnya kayaknya bagian itu tuh, segmen yang tadi tuh lebih cocok dikasih nama refleksi, bagian refleksinya. Sedangkan imajinya itu karena gue banyak bikin karya juga. Anjay, karya bos. Oke, karena gue terlalu banyak bikin karya juga, kayak misalkan gue bikin lagu, gue bikin video dan segala macem. Nah, semua itu tuh kalau dijadiin segmen semuanya itu masuknya ke segmen imaji, karena imajinasi gue kan, dan bentuknya banyak gitu. Mediumnya bisa ke lagu, bisa ke tulisan, bisa ke video dan segala macem. Akhirnya semua itu gue ceritain di dalam buku ini. Simpel gitulah. Nah, inspirasinya sendiri itu gue dapet dari Raditya Dika. Bang Radit baru aja ngeluarin buku Timun Jelita. Sekarang udah volume 2 tuh. Gue udah punya dua-duanya. Nah, jadi gue terinspirasi dari situ karena Bang Radit itu sebenarnya ngebikin lagu. Cuman karena dia penulis, tiba-tiba menurut dia tiba-tiba ngeluarin lagu itu aneh banget. Akhirnya mau nggak mau dia harus bikin buku lah biar rilisnya barengan, buku dan lagu gitu. Nah, karena gue juga punya lagu dan gue ngerasa kayaknya bisa nih gue nulis buku karena gue juga suka nulis kan. Akhirnya ya udah bikinlah satu bab khusus untuk menceritakan lagu-lagu yang pernah gue tulis gitu. Nah, tujuan gue menulis buku ini tuh apa? Yang gue bilang tadi, gue pengen nyatuin semua berbagai tulisan gue yang terpencar di beberapa platform. Akhirnya gue rangkum menjadi satu buku, ibaratnya gitu lah. Nah, yang kedua adalah gue mau men-challenge diri gue sendiri sebelum nulis buku fiksi asli yang gue kirim ke penerbit. Nah, itu gue mau coba, gue bisa nggak ya nulis sampai dicetak jadi buku kayak gini gitu. Kalau bisa, kan pasti ada pembelajaran kan di tengah-tengahnya kayak, oh ternyata harusnya kayak gini-gini. Gue sambil nyari tahu juga sih. Nah, itu sebelum akhirnya gue melempar naskah ke penerbit nanti gitu. Jadi kayak challenge diri sendiri dulu, bos. Nah, terus lo nerbitinnya pakai penerbit apa? Nah, penerbit itu ada dua, penerbit mayor sama penerbit indie. Gue pakai penerbit apa? Gua nggak pakai penerbit dua-duanya. Gue nerbitin sendiri, nerbitin indie sendiri lah tanpa penerbit gitu. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, itu gimana caranya? Nah, sebenarnya bisa aja. Gue cuma perlu nyari percetakan dan ya udah ketemu, akhirnya gue bikin kayak gini. Dan ada banyak yang terlibat di dalam buku ini kayak dari desain dan segala macam. Brainstormingnya banyak lah, gue minta bantuan teman-teman gue juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian penasaran sama bukunya, isi bukunya tuh apa aja, jadi kayak gini. Pengen baca lah, kalian bisa cek deskripsi aja deh, ntar gue taruh link pembelian bukunya. Asik, promo dikit bang. Nah, yang kedua adalah nulis lagu baru. Jadi sebelum ke nulis lagunya, gue tuh kemarin sempat nganterin Eja ke Gramedia buat nemenin dia beli kunci drum. Tapi sampai di sana gue ngeliat-liat gitar dan menarik nih kayaknya. Terus gue coba-coba sama abang-abangnya, abang-abang yang jaga di situ. Terus gue coba dicolok dan enak banget. Terus beli kali ya, beli. Akhirnya gue beli nih gitarnya. Emang itu tanpa disengaja aja. Kadang emang jodoh datang di mana saja. Alasan aja sih itu. Ini adalah gitarnya. Gue belum ganti senarnya jadi kayak agak sedikit karatan. Enak banget suaranya dan gue suka. Apalagi kalau dicolok, enak banget coy. Ini gitarnya. Mereknya adalah Ramirez. Jadi Ramirez mereknya, itu brand lokal katanya. Nah, setelah beli gitar baru, ke-trigger buat nulis lagu baru juga. Jadi lagu baru gue ini bisa dibilang lagu, sebenarnya gue nulis lagu tuh kayaknya kurang lebih ada 6 deh. Tapi yang di-record cuma 2 dan ini sama yang baru ini jadi 3. Nah, judul lagunya adalah Cerita Cinta. Nah, lagu ini tuh singkatnya adalah menceritakan tentang orang yang ngejalanin hubungan, terus putus, habis itu nemu cinta yang baru. Begitu terus. Nah, inspirasi itu datang dari 2 temen gue, Isan sama Jae. Kenapa dari 2 mereka? Karena mereka berdua itu balikan di bulan Desember ya? Kayaknya iya deh. Kayaknya Desember. Ya, bulan September. Ya Desemberan gitu lah, akhir tahun 2024. Nah, mereka pada balikan nih. Gue bingung kok ini ada fenomena anomali balikan semua. Soalnya dua-duanya benar-benar balikan. Nah, akhirnya gue ngerasa, wah kerasannya bagus lagi kayak mereka berdua sempat putus tiba-tiba balikan. Dan bareng-bareng tuh kayak, maksudnya nggak literally bareng satu hari bareng sama ya. Cuman kayak
kok bisa pas dua-duanya tuh balikan gitu. Nah akhirnya itulah yang men-trigger gue bikin lagu baru ini, tentang ngerasa sakit hati karena cinta tapi lu bisa bahagia lagi karena hal yang sama. Coba Itu. Nggak salah kepanjangan dah. Nah proses kreatifnya gue nulis itu, ini gue tulis liriknya. Jadi karena idenya udah punya, kegelisahannya udah punya, gue tulis cerita pendek dulu sebenarnya. Kasar aja untuk guide gue bikin lirik. Jadi setelah satu paragraf dapat, 2 paragraf dapat, 3 paragraf dapat, per paragraf itu gue tarik lagi, gue persimpel lagi jadi sebait lirik gitu terus. Nah lirik udah jadi, gue seperti biasa, teman gue yang jago musik cuma Eja. Akhirnya gue datang ke rumah Eja, lagu gue kayak gini nih, gue kasih tahu, terus aja dengerin, kita revisi sedikit juga sama Jakwan, liriknya segala macam, gue tanya-tanya, dan udah jadi, tinggal tag vokal, gak tag gue gak ngetek tuh. Tapi udah jadi, instrumennya udah jadi banget, udah bagus banget sama Eja, gila. Ntar lah ya itu nanti deh. Nah itu adalah lagu ketiga yang direcord, judulnya Cerita Cinta. Seru banget sih bisa nulis lagu lagi, walaupun ya nggak tahu mau dipublis kemana, lagi belajar tentang gimana cara copyright dan segala macam. Doain aja ya, itu deh. Nah yang ketiga adalah pesan kesan papa dan mama di umur gue yang 20 tahun. Tapi konsep itu gue ganti karena gue baru aja berduka. Tadinya konsep videonya tuh mau di sini nih yang ngomong itu emak dan bapak gue berdua tanpa gue, jadi kayak ngomongin gue tuh anaknya kayak gimana dan segala macam. Tapi karena di awal tahun 2025 kemarin papa baru aja meninggal dan kita sekeluarga sebenarnya shock karena meninggal itu tiba-tiba banget, nggak yang sakit di rumah sakit lama, nggak, tiba-tiba aja sehari masuk rumah sakit besoknya meninggal, secepat itu dan sekaget itu. Nah karena gue baru berduka, gue baru ngerasain perasaan duka tuh ternyata kayak gini gitu. Dan menurut gue rasanya sangat aneh karena gak ada rasa sakit yang pernah gue terima sebeda ini gitu, seperti ini. Dan gak tahu, susah dideskripsiin karena abstrak banget bentuknya. Paling kayak cara gue mendeskripsinya mungkin kayak gini kali ya, kayak misalkan kita kan pernah ngerasain sakit hati dan segala macem ya. Kayak misalkan ditolak pasangan, terus kayak dikatain jelek sama teman-teman, itu kayak ya udah, karya dibilang jelek, ada rasa sakitnya, cuman udah terbiasa kan karena udah pernah mengalaminya berkali-kali. Cuman karena duka ini baru, jadi kayak ada satu rasa sakit yang baru masuk, ting gitu. Dan itu rasa apa ini? Nah selama berduka dan ngelewatinnya baru sebulan sebenarnya, tapi gue belajar banyak sih karena gue langsung cari solusi di buku-buku yang gue cari. Nah dari meninggalnya papa gue belajar beberapa hal yang akan gue kasih. Nah yang pertama adalah dulu gue ngeliat teman-teman gue yang lebih dulu ditinggal orang tuanya, ngeliat mereka nangis, orang tuanya meninggal, dan gue ngerasa kayak oke, mereka nangis karena orang tuanya meninggal. Ternyata pas gue ngalamin sendiri, nangis itu datang bukan karena ngerasa orang tua gue meninggal, bukan gitu, tapi karena tapi ini balik lagi ya, kayak misalkan gue percaya kayak karena gue udah paham konsep takdir, dimana kayak ya udah kita, orang yang terdekat sama kita akan pasti meninggal gitu kan. Tapi nah karena percaya itu jadinya lebih mudah menerimanya aja sih, walaupun nggak gampang ya, tapi tetap kayak kebayang konsepnya gitu. Nah jadi makanya gue ngerasa gue kemarin nangis full seharian di hari pertama papa meninggal tuh kayaknya bukan karena papanya meninggal gitu, tapi karena mengingat kenangan-kenangan yang sebelumnya udah pernah kita lewatin bareng-bareng gitu. Kayak misalkan gue ngapa-ngapain sesuatu selalu gue ceritain ke papa, gue bikin apa gue cerita ke dia, dan setelah papa nggak ada kan gue nggak bisa ngelakuin itu lagi kan. Jadi make sense rasanya ketika gue tahu kayaknya gue nangis bukan karena papa meninggal ya, tapi karena kenangan yang udah pernah gue lewatin dan gue nggak bisa ngebikin kenangan baru di masa mendatang. Kayak ya udah nggak bisa lagi karena papa udah meninggal kan gitu. Nah yang kedua adalah gue ngerasa perasaan dukanya itu aneh banget, dan setelah ngalamin sebulan nih terutama, jadi kayak baru kerasa perubahannya. Jadi yang biasanya ada papa yang ngapain setiap bulannya, sekarang udah nggak ada. Dan rutinitas itu yang berubah kan akhirnya setelah satu orang meninggalkan rumah gitu. Nah tapi gue cepet-cepet nyari solusi di hari keberapa papa meninggal ya, ketiga kalau nggak salah. Gue langsung beli buku favorit yang tadi gue bilang di awal. Jadi buku ini nyeritain tentang penulisnya yang berduka juga kehilangan anaknya, dan gue banyak belajar di sini, banyak belajar di buku ini, kayak tentang menerima dan segala macamnya gitu. Ini buku yang bagus menurut gue. Nah di buku itu juga gue jadi tahu dan sadar kalau pada dasarnya cinta sama duka itu tuh sebenarnya adalah dua hal yang saling berdampingan di hidup gitu. Kayak misalkan di analoginya kayak cinta dan duka itu tuh mereka tuh dua sisi di satu koin yang sama. Jadi kan koin nih ada dua sisi kan. Nah mereka tuh ada cinta dan duka. Jadi semakin besar rasa cinta atau kenangan-kenangan yang pernah kita lewatin sama orang tersebut, atau gua misalnya sama papa, berarti kan koinnya akan semakin besar tuh. Nah tapi ingat, di baliknya rasa duka itu juga ikut membesar. Jadi begitu kehilangan orangnya ya rasa duka yang kita terima
juga besar dampaknya gitu. Itu sih yang gue belajar dari buku itu ya, kayak ya juga ya. Nah yang ketiga juga misalkan kayak gue ngerasa kan gue tuh deket banget sama papa, sedekat gue bikin sesuatu gue ngobrol segala macem gitu-gitu. Jadi kayak emang gue pamerin, termasuk adalah buku. Sempat gue kasih lihat ke papa dan gue kasih tahu orang yang beli udah 22 nih yang PO sama 7 orang juga yang pertama beli gitu-gitu. Dan ya udah masih banyak cerita di buku itu yang belum gue ceritain karena papa lebih dulu pergi. Dan ya udah gitu. Akhirnya gue ceritain di kuburannya, di makamnya. Gue cerita ngomong sendiri aja kayak biasa. Nah gue juga sadar jadinya kayak gue nggak boleh berduka yang berlebih banget, yang terlalu terlarut-larut. Dan gue pernah baca katanya maksimal orang merasain berduka tuh 6 bulan. Itu aja udah masuknya lama banget. Bahkan ada yang lanjurin seminggu. Tapi kayaknya gue terlalu seminggu kayaknya kecepetan dah. Ya nggak sih? Jadi kayak ya udah. Gue nggak mau sampai 6 bulan, tapi gue ngerasa kayak ya udah coba porsinya gue kurangin perlahan-lahan gitu. Karena gue sadar kok kayak misalkan kita berduka boleh, tapi kan perlu ngelanjutin hidup ya. Meski ada bagian di hidup kita yang pergi gitu satu orang, tapi kita tetap perlu ngelanjutin hidup kita gitu. Nah tapi di lain sisi gue juga pengen ngejaga rasa duka gue. Gue nggak mau menghilangkan 100% sampai benar-benar mati tuh rasa dukanya, gue nggak mau. Karena buat gue kayak rasa duka ini tuh karena kan sisi lain dari cinta tadi kan. Karena orang yang nggak ada, yang gue rasain sekarang adalah cintanya, dukanya bukan cintanya. Menurut gue kayaknya si api duka ini perlu kita kecilin aja, tapi jangan sampai padam. Karena dengan itu gue inget kalau papa tuh tetap ada di kepala gue, di hati gue gitu. Jadi tetap jaga api rasa dukanya. Nah kalau misalkan ditanya, terus lo mau berduka sampai kapan, Pet? Mungkin gue akan jawab selama yang gue bisa. Nggak sedih, nggak nangis, cuman berduka aja. Oke, kita masuk ke segmen terakhir, yaitu adalah pesan untuk diri sendiri. Seperti biasanya di video-video gue sebelumnya, gue selalu ngasih pesan untuk diri sendiri, karena video ini untuk diri gue sendiri. Yang pertama adalah belajar bahasa Inggris yang baik. Semoga di tahun depan, di umur 20 dan seterusnya, lo udah bisa paham. Seenggaknya lo ngerti teks-teks bahasa Inggris. Gue juga kemarin sempat beli novel bahasa Inggris untuk belajar ya, dan susah banget bahasanya ternyata. Tapi setelah gue belajar bahasa Inggris juga, dengan bermain Duolingo, masuk nih. Gue belajar di situ juga. Nah pas gue download game bahasa Inggris, dan gue ngerti itu tuh gamenya story banget. Jadi gue ngerti gamenya ngomongin apa dan benar, dan itu gue seneng banget sih. Nah cobalah untuk diri lu, maksudnya gue ya, cobalah untuk diri lu belajar bahasa Inggris lebih baik dari mendengar, membicara, membaca, dan menulis. Pokoknya sejago mungkin lah. Kayak misalkan kalau lu baca bahasa Inggris, lu udah gak perlu mikir gitu, itu udah jago banget ya berarti ya. Nah yang kedua adalah kalau misalkan lu punya ide, jangan disia-siain, jangan malas buat dikerjain. Lakukan aja, bikin aja, cari teman-teman yang bisa support ide itu untuk dibikin jadi sesuatu dan bisa dinikmatin bareng-bareng. Karena sering banget gue punya ide dan terus ya udah ketumpuk aja karena nggak ada eksekusi. Nah itu coba dituntaskan lah idenya kalau udah nemu. Seperti biasa, dan yang terakhir adalah hilangin kebiasaan buruk lu, apapun itu. Oke, jadi itu aja sih. Kita ketemu lagi di video 20. Semoga. Oke, hari ini adalah hari Jumat. Gue lagi ada di kantor dan gak ada siapa-siapa di sini. Gue bareng sama Luka doang. Dan sebentar lagi gue akan, tuh dia menyaut. Dan sebentar lagi gue lagi nunggu revisi. Jadi ada editan Harmony, brand Harmony lagi nunggu revisi dari Kak Andrea. Begitu revisi selesai, gue akan kerjain dan langsung datang ke apartemen untuk nyamperin Jakwan, Bang Irfan, dan Isan lagi syuting. Bisik banget. Itu lagi syuting. Dia lagi syuting di sana. Terus gue akan datang ke sana karena rencananya mau berenang. Jadi gue sambil nge-vlog dan mungkin ada obrolan-obrolan dikit lah di sana nanti. Entah apa obrolannya ya. Tapi kayaknya semoga bisa seru untuk ditonton di umur 19 ini. Mari kita lanjut revisi. Wow, ada abang bakso. Tapi tukang bakso bukannya? Guys, ini adalah kucing yang berisik ya. Ini adalah pelaku yang berisik. Woi, ini dia. Dia adalah Luka. Nah, dia ikut. Dia ikut guys. Let's go. Ya, ini udah nyampe ya guys. Setelah melewati badai. Badai revisi. Masih ada anjir. Revisinya pak.
Gila lu, gua ntar abis ini ke kantor revisi lagi dulu pulang ini. Enggak malam ini. Gua lagi nunggu. Kan tadi revisinya dari Kandrea, terus ada revisi dari tim kontennya, terus ada revisi dari Mas Fajrinya. Mantap. Berlipat-lipat tuh itu. Harmoni. Oke, jadi kita mau ngapain? Kita mau turun ke lantai 5. Kita mau turun ke lantai 5 untuk berenang ya. Mau Gue baru berenang. sampai dan langsung disuruh berenang. Gue pernah ya. Kayaknya Bawa gue aja akan bajunya. Nanti kalau ceplok-ceplok aja. kan gue nungguin lu ini. Kita nungguin dulu berenang. Sorry banget ya. berenang. Sorry banget nih. Guys, gue tadi ketemu Kevin Anggara ya. Di mana? Nah, jadi ceritanya tadi tuh kan gue lagi ngedit. Si Pak Daniel, kakaknya Kandre tuh menikah di Jakarta. Ada koper yang ketinggalan. Terus Pak Daniel harus ngambil dari Jakarta ke Gading Serpong. Gue di kantor. Dia bisa temenin anterin gue nggak? Jemput terus antar lagi ke stasiun. Di Cisauk, stasiunnya bukan Jauh Buntu. Terus dari Cisauk ke rumah Kandrea di Gading Serpong. Pak Daniel udah ngambil kopernya di depan motor. Rehat dulu bentar. Terus Pak Daniel bengong. Gue ngeliat mata dia. Dia kayak, bentar, itu Kevin Anggara bukan sih? Gue langsung ngeliat, bener anjing, dia lagi foto rumah. Tek, terus masuk. Oh gitu doang. Gitu doang. Gue kira lu sempet nyapa gitu. Enggak. Cuman lucu banget, kayak, bentar, itu Kevin Anggara bukan sih? Dia gini. Tek. Masuk rumah. Kayaknya itu rumah temannya deh. Itu adalah cerita bertemu dengan Kevin Anggara karena video ini terinspirasi dari Kevin Anggara. Mantap. Mari kita ke kolam renang. Ada satu orang yang nggak ikut berenang karena so sibuk ya pekerjaannya gitu. Kita tanya langsung aja, Bang, kenapa lu nggak ikut renang, Bang? Gua masih banyak kerjaan, Bos. Besok gua jam 6. Apa ngapain lu jam 6? Gua besok jam 6 masih ke lapangan. Terus gua masih ada editan. Belum selesai. Terus jam 6 sorenya lagi gua ke lapangan lagi. Tapi kan lancar, Pak, duitnya, Pak. Ya nggak? Nah, yang ini lagi sibuk. Lagi sibuk kan. Yuk, sikat. Lama lu ya. Oke, guys. Waktu kita terbatas untuk berenang, jadi langsung aja bertemu di air. Anjay, transisi gitu, Boy. Kita udah sampai di kolam berenang. Anjir, bagus banget, Pak. Walaupun cahaya-cahaya sorot HP. Ceritanya lagi kayak mau foto gitu, guys. Gimik. Kamera mana sih, Bang? Kenapa selalu dengan senyum creepy? Terima kasih, teman-teman. Walaupun gelap. Selalu Anjas. dengan pose creepy-nya. Kayak di TVA, anjir. Landscape-nya Gimana, Wan? Syuting terus renang. anjir, gue baru beberapa kali, boy. Ini rutinitas. Nggak rutinitas sih. Pas itu sempat kayak gini, lagi seru-serunya kayak gini. Di sini juga ya kita makan ya? Iya. Tapi kita tapak yang itu. Oh, yang di sebelah. Wifi-nya nyambung anjing ke HP gua. Serius. Di sini cahayanya bagus, coy. Kenapa isunya nggak dinaikin? Wah, udah mentok, Bang. Nggak ada yang marahin juga kalau noise. Jadi Iya. Tapi bagus sikat aja. F-nya 3,5 mentok ketimbang. mentok tuh, itu udah paling terang. Shutter gak bisa gua apa-apain lagi kan? Karena udah. Dulu shutter gua mainin buat terang. Tapi goblok. Jadinya. Jadi kayak dia berubah iya. Oke, guys, yuk. Oke, kita akan kembali ke mana? Gue tadi matiin. Nggak usah, biar panjang videonya. Ke situ. Ntar gua mau buang. Ribet juga ya. Oke, nice. Kita udah selesai berenang dan nggak tahu mau lanjut ngapain lagi ya. Oh, tenang. Jaksel kali ya? Apa? Ke Jaksel kali. Ke Jaksel. Ke Jateng. Deng. Maka kita akan ke rumah Bang Irfan, guys. Ke kawasan Bang Irfan. Ayo. Oke, Jakon, gimana, Wan? Seru banget. Lu ini berarti gua. syuting pertama lu yang Iya. Ini bahkan gue satu lokasi lagi sama Bang Irfan. Satu apa? Lokasi. Kita mau kemana? Enggak, maksud gue kita main lagi bareng di Tapi vlog lu tuh di private dulu. Kenapa? Tapi vlog lu ini lu bakal private atau ini? Ini kita kayak gini nih, nggak ada mencet nih. Nggak ada mencet nih.
Kenapa? Vlog lu yang ini Iya. 19 tahun bakal di private atau lu upload? Gue publish lah. Tetap bisa. Orang nonton juga orang lain. Iya. 18 juga gitu. 17, 18. Gue lebih ke Maksudnya Dia maksudnya jangan dipublish. enggak apa. Kan ada ya orang yang ada juga yang enggak juga nggak apa-apa sih. suara ya. Lu ngobrol sini dong, maksudnya udah telat udah sampai. Soalnya Ih, hidup gue berwarna. Biar dilihat orang luar lagi. Pengen apa? Sebelum kita buka, lu pengen apa? udah lah, tutup aja. Ribet banget. Ribet banget. Pintu ada Ribet. siapa? Dramatis. Dia udah ngopi pet gua. Gimana? Kalau gua udah di kopi dia nggak ya? Ditinggal tidur duluan. Dia tidur duluan ya. Sepertinya udah karena tidurnya prepare banget. Udah mandi, Udah mandi, siap tidur. udah siap tidur. Kayak laptopnya udah ditaruh. Kasian banget anak muda ini guys. Masih 20 tahun tapi kerjanya udah kayak umur 50 tahun, nggak apa-apa lah. Ceriga umur 27 punya 1 juta. harusnya kan banyak ya, lebih dari 1 juta. Gue curiga dia nggak tidur nih. Udah gitu pisang. Kita tanya kesaksiannya. Masa nggak mau? Udah lo kopi? Anjay. Kita ulang pertanyaannya. Jadi kenapa video dokumenter ini gue publish di YouTube? Kenapa nggak di private? Karena gue lebih suka nge-publish aja. Karena gue lebih suka nge-publish aja. Biar ada tension, energi lu masuk lagi ya dari tension itu. Iya sih. Terus kayak biar orang lihat aja sebenarnya. Tapi dengan followers lu, berapa followers lu di YouTube? 300. Ada yang komen gitu nggak? Kayaknya enggak deh. Tapi dengan Gua nggak apa-apa. Dengan view itu, view yang lu dapat, lu senang ada orang yang lihat atau Nah gue untungnya nggak mikirin view. Jadi gue upload aja. gue view berapapun nggak mikirin Nggak kan, mikirin, maksudnya. nggak Tapi mikirin. ada beberapa orang aja yang lihat lu seneng kan kayak Oh ada nonton nih gitu. eh, Iya. Tapi gue yakin nggak nonton sampai habis juga iya, sebenarnya. tapi ada aja orang yang kayak Bener. terus kita apa nih? Dokumentasi nggak dokumentasi gitu saja. Gue karena kan tujuan awalnya bikin si dokumenter tahunan ini untuk biar kegambar aja setiap tahunnya. Karena gue kemarin nonton 17 itu kurus banget muka gue. Iya. Jadi kayak anjir kurus banget. Iya. Coba kita nonton video 17 ya guys. Halo, gue Alfred Chandra dan ini adalah video berjudul 17. Tapi menarik sih. Itu kurus banget. Jadi gue suka ngeliat perubahan itu. Karena kalau nggak didokumentasiin kan nggak kelihatan kan. Ya walaupun ada foto sih, tapi rasanya kalau foto doang tuh kurang gitu. Karena gue nggak ngomong. Terus sesimpel 17 tuh. 17 lu masih 2 SMA ya? Apa 3? 3 Masih 3 sama. Gue juga sekurus itu sih. Kalau Iya gua kan? lihat. Nah gue suka aja nontonin video itu. Terus tujuannya biar semoga YouTube gak dihapus ya. Semoga nih, karena biar anak dan cucu-cucu gue tuh bisa pada nonton gitu. Anjir, jadi kayak di apa? Cucu lu Tahu lihat kayak anjir, ini pendahulu gue nih gitu. tingkah pendahulu gua kayak gini, akhirnya gua jadi kayak gini. Benar. Soalnya gue tahu apa ya, kakek, buyut. Nah, gue tahu cuma sampai buyut doang dari mak gue, dari bapak gue. Tapi gue nggak tahu bapaknya buyut gue siapa, bapaknya lagi siapa, bapaknya kayak hilang. Sejarahnya hilang, garisnya tuh hilang, nggak tercatat. Nah, gue pengen semoga tercatat ya. Jadi gue seru aja, gue kayak ngelihat foto-foto bapak gue aja dulu. Misalkan dia pernah diajak bosnya ke Cina, gue ngeliatnya tuh seru banget, kayak anjing nih bapak gue dulu masih muda. Gimana kalau ini udah bentuk video? Ih, gue bisa nonton coy. Kayak di Bangka dia sama teman-temannya yang videonya kan seru banget. Tapi saat itu kan belum ada kamera ya, Iya sih. jadi susah banget. Tapi untuk menjaga tali turunan keturunan lu nggak boleh membuat hal yang memalukan gitu. Benar, betul. Jadi lu tetap diakui. Iya, tapi gue kayaknya sih enggak sih harusnya ya. Harusnya sih enggak sih. Terus kenapa juga si cover buku gua kan tangan ya? Itu kan tangan gua. Karena gue yakin kayaknya ntar umur gue udah tua, tangan gue membesar deh, nggak kurus kayak gini. Oh, covernya tangan gini. Tangan gue iya. Oh enggak, cover buku gue, Oh, cover buku lu. sampul. Ini tangan gue umur 20 tahun. Oh gitu ya. Berarti setiap tahun lu mau rilis buku juga dong? Enggak dong anjir. Tapi lu mau lihat gak? Coba kita. Ini dia guys. Nah kenapa makanya ini salah. Ini tangan gue. Ini bukunya jawab, bukan buku gua. Benar. Ntar Salah. covernya kayak gini. Ini tangan gue tuh. Jadi ini umur 20. Yang edit siapa? Yang edit Isan. Yo, bro, keren banget ya bro. Desainer sampul gue bos. Ini di AI cuman image trace.
Tapi keren. Tapi Kalau keren. kalau dipaksa untuk ditanya, ada yang nanya ke gua, artinya apa? Konsepnya bagus. Kayak gini. Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih, kayak udah tangan gua aja. Karena ini kan ibaratnya kayak karya nih. Kayak dari tangan gua semua kan, jadi tangan aja. Tapi kalau mau dijawab filosofis bisa. Ini adalah tali perjalanan gua selama 20 tahun, lika-likunya gitu kan. Bisa aja sebenarnya di karang mah. Tadinya mah tuh mau tangan orang di Google. Oh, kayak tangan orang aja lah. Tangan orang aja ditaruh, tapi kan kayaknya tangan gua aja deh. Nah bagus kan, tangan gua 20 tahun, ini buku gua 20 tahun gitu. Penuh revisian ya guys, cetakan pertama. Coba. Dari editor. Lu bayar editornya juga. Nah ini lucu banget, kayaknya gitu. Nggak gitu bro. Ini kan cetakan pertama. Oke. Tadinya tuh mau gua cetak buat gua, Isan sama cewek gua doang. Nah akhirnya cobalah cetak lebih, 10 aja genapin, 7 dijual. Lihat siapa yang mau beli. Karena kan gue nggak pede ya, maksudnya kayak siapa yang mau beli ini gitu. Tiba-tiba nyetak banyak gitu. Cetak 10 dulu, 7 gue jual. Laku pak, ada yang mau beli banyak. Dan ternyata yang mau beli itu lebih dari 7. Terus makanya gue open PO untuk cetakan kedua. Nah karena gue rasa cetakan pertama nih gue banyak salahnya, karena gue nggak ada editor. Ini kan project sendiri ya. Jadi karena nggak ada editor, akhirnya temen gue ada yang bersedia untuk coba sini. Akhirnya yes. Soalnya kemarin tuh gue nyari susah banget. Gue kira lu editor selama ini aja. Editor buku pak. Editor buku. Nah karena nggak ada editor jadinya banyak yang salah. Maksudnya ini sampai dicetak karena gue menurut gue ini udah final draft di mata gue. Karena mungkin karena gue yang nulis juga, gue yang ngedit naskahnya juga, jadi kayak rasanya nih kayak udah oke deh, udah full deh. Gue udah baca berkali-kali pak, gila. Udah tamat berapa kali tuh? Udah berkali-kali. Makanya menurut gue udah final draft. Ternyata ya tetap aja mata gue capek, kayak lolos aja tuh tipe kalimat nggak efektif. Relate sebagai editor sih. Iya kan? Nah, yang teman gue yang jadi editor ini juga beli bukunya dulu. Dia beli buku lu? Dia beli buku gue, teman gue kan. Yang 7 cetakan Termasuk pertama. 7 orang itu, iya. Terus dia ngeliat, dia seneng banget nemu gue tipe gitu. Karena sebelumnya gue pernah bantu tugas dia untuk Gokil, ngecek ya. tipe gitu. Terus Gokil. dia ngeliat, ya punya lu juga banyak tipe nih. Terus sini gue bantuin, gas, lu mau gue jadi editor gak? Dia boleh. Udah gue ini deh. Terus dia revisi, anjir revisinya banyak banget. Dia sampai bikin Word gitu, dokumen. Yang revisi dia langsung apa lu yang Gua juga lihat lagi crash talk enggak dari cross check dari yang dia tulis. Hah? Dia lu ngasih filenya ke dia nggak? Atau filenya masih di lu yang revisi? File apa tuh? Oh File maksudnya bukunya. enggak, jadi dia baca dari buku, ketemu tipenya apa, kurang efektif apa, dia dicatat. Oh, dicatat dulu. Dokumen itu yang dia tulis dikirim ke gua. Secara nggak langsung lu yang ngerevisi lagi. Bener, gua yang revisi tetap, yang megang soft copy-nya kan, gua. Nih ya, kalian lihat. Refleksi imaji. Alfred Chandra Leon, nggak ada Leon. Bukan. Beda orang. Nggak ada Chandra Leon. Beda orang. Dari sini. Iya, dari sini udah salah tuh. Gila kan? Media sosial media. Harus sosial media tuh bahasa Inggris. Media sosial bahasa Indonesia. Lu baru tau kan? Kayak anjir Kayak bolak-balik gitu kalau kita. Pasti lu minta gua ini revisiin, cek revisian gitu. Gua kan PIC kan pas itu. Gokil. Nah lu minta. Umur 19 dia udah jadi PIC guys. Gila ya, keren banget bro. Gokil. PIC Publish International Ceremony. Apa itu anjir? PIC. Emang iya? Enggak lah. Goblok. Tapi bang, serunya adalah, ini bahas buku lagi ya. Gua jadi belajar bahasa Indonesia lagi. Gue sempat dengar lu pengen belajar bahasa Indonesia sih. Gue pernah ngomong lu ya? Gak tau lu lagi ngapain gitu. Gue pengen belajar bahasa Indonesia. Kayaknya udah dari saat itu deh, gue belajar. Gue lagi beli buku seri tentang menulis bahasa Indonesia. Jadi bukunya tuh ada kosakata, ada kalimat, ada paragraf gitu. Jadi itu satu-satu tuh. Karena kebutuhannya untuk nulis ini kan, untuk nulis entar mungkin di kemudian hari gitu. Jadi gue pengen belajar dan seru banget, sumpah. Kayak ternyata selama ini kita belum bisa bahasa Indonesia coy. Ini ternyata orang luar negeri pun yang bisa bahasa Inggris. Kalau kita belajar bahasa Inggris nih, dia nggak ngerti kayak grammar, terus ada Past tense. struktur past tense gitu, mereka nggak peduli sama kayak kita. Kayak ternyata pas dipelajari, oh ternyata menyusui itu bisa ada kata menyusui itu kenapa tuh keren. Ternyata ada alasannya. Kita kan secara naluri Kita ngomong kan, kalau ngelihat orang kebiasaan aja sebenarnya. ngelihat orang nyusuin, oh dia lagi menyusui itu. Tapi kita nggak pernah tahu kenapa kata itu bisa terbentuk. Kenapa nggak mesusui?
Ya kan? Kan kata dasar susu. Kenapa nggak mesusui tapi menyusui? Nggak tahu ada alasannya. Seru banget. Gue menemukan menariknya dalam bahasa tuh, lu kan udah detail banget di bahasa Indonesia ya. Ngerasa menariknya bahasa tuh di setiap negara. Jadi kayak cara mereka menemukan konsep dari kayak kata lu menyusui. Kata awalnya apa? Menyusui. Susu kan. Kata dasarnya. Terus bahasa Indonesia pakai men. Nah, di bahasa Jepang, bahasa Arab gitu-gitu kan beda kan cara menemukan. Beda. Nah, konsep mereka menemukan itu sih yang seru dari bahasa. Karena beda-beda. Karena beda-beda cara mereka dari bahasa Jepang, dari bahasa Arab gitu-gitu. Tapi gua nggak sedetail Jo sih sampai belajar. Sejarahnya bahasa Indonesia pun seru banget. Gue sampai belajar sejarahnya. Kenapa bahasa Indonesia itu ada? Tadinya nggak ada. Tadi kita bahasa Melayu. Lu tau Sumpah Pemuda kan? Kan ada 3 tuh sumpah. Sumpah terakhir kan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tadinya tuh bahasa Melayu. Kayaknya Soekarno deh yang menjelaskan kayak kita harus pakai bahasa Indonesia. Bukan ya. Namanya M. Tabrani. Anjay. Itu keren banget dia, Pak. Tapi berani dia. Berani dia. Tadinya berani. Tadinya Muyamin yang ngasih nama bahasa Melayu aja. Bahkan bahasa Indonesia ditemukan setelah Indonesia merdeka kan? Sebelum itu tahun 26. Oh. 1926. Itu pas Sumpah Pemuda Kongres pertama. Jadi Muhyamin itu bilang udah Pak, kita pakai bahasa Melayu. Jadi dikit aja deh sejarah bahasa Indonesia ya. Pemersatu 3 alat pemersatu bisa menjadi sebuah bangsa tuh ada 3. Ada pertama ada agama, ada suku, ada bahasa. Nah Indonesia kan terlalu banyak agama, nggak bisa tuh. Ketar pecah-pecah, terlalu luas. Suku juga terlalu banyak. Bahasa juga banyak. Tapi yang paling memungkinkan adalah bahasa. Karena kan kita punya banyak bahasa daerah kan. Nah kita harus punya kata M. Tabrani nih. Dia bilang kalau kita mau nyiptain satu bangsa baru, kita harus punya bahasa sendiri. Keren anjir. Keren. Dia bisa kepikiran gitu. Nah dia pasti jadi draft pertama Sumpah Pemuda tuh tadinya bahasa Melayu. Jadi dipilih bahasa Melayu karena bahasa yang gampang dan universal banget di Indonesia kala itu dibanding bahasa Belanda gitu. Tapi biasanya bahasa Melayu. Tapi kata M. Tabrani jangan Melayu, bahasa Indonesia aja. Di situ kebentuknya bahasa. Lahir tuh. Nama Indonesia juga lahir di situ. Enggak, udah ada. Udah ada. Makanya dibilang, udah bahasa Indonesia aja. Sebenarnya nggak ada. Itu bahasa politik doang. Alat pemersatu. Jadi bahasa Indonesia ini sebutannya adalah lingua franca. Itu pernah dengar ya? Enggak. Jadi lingua franca ini bahasa yang dipakai untuk persatuan. Jadi kalau misalkan lingua franca dunia, bahasa Inggris. Lu mau ke Arab, lu pasti ngomongnya pakai bahasa Inggris biar bisa komunikasi. Karena dunia tuh udah menyetujui kalau bahasa Inggris yuk kita jadiin bahasa internasional. Nah itu tuh bahasa lingua franca. Di Indonesia banyak bahasa daerah. Kalau kita nggak ada bahasa Indonesia, lu bayangin, lu dari Bangka bang, ketemu sama gua orang Jakarta, lu ngomong bahasa Bugis. Lu mungkin bahasa Bugis ngomongnya, kita nggak bisa komunikasi karena nggak punya bahasa pemersatu itu. Nah bahasa Indonesia itu adalah lingua francanya. Jadi kalau kita mau ke Sabang sampai Merauke pun ngomongnya pakai bahasa Indonesia bisa nyambung. Seru kan? Bahasa Indonesianya lingua franca, bahasa antara. Anjay, bahasa antara. Bahasa antara. Seru banget coy. Gila. Oke. Kita udah sampai di kantor guys. Terus karena tadi Bang Irfan harus pulang dan kebetulan juga memorinya penuh tadi. Jadi akhirnya mati videonya. Dan kita lanjut di sini. Bang Irfan sekarang udah pulang. Mungkin udah di rumah. Dan kenapa gue megang kopi? Ini kopi dibeli Jae. Jadi Jae bilang mau kesini tapi ternyata dia nggak jadi. Akhirnya dia beli kopi. Dan kita bertiga memutuskan untuk menginap di kantor. Enggak sih sebenarnya tadi kita cuman gara-gara kata Jae mau kesini, nggak jadi. Jae penipu. Nah, tadi tuh Isan menariknya adalah mau ngomongin tentang kesadaran. Kesadaran apa yang harus dimiliki sama remaja umur 15 tahunan lah ya. Iya. Sekitar SMP. Iya, SMP lah, baru naik SMP lah. Oke. Nah, kesadaran apa yang harus mereka miliki untuk masa depannya gitu. Nah. Karena kebetulan gua sendiri bisa melakukan yang gua suka sekarang, terus kayak bisa ada di sekarang gini, kayak dapat kerjaan sesuai yang gua mau, itu karena plan gua dari SMP. Jadi pas nih sama topiknya Isan. Nah,
Isan juga gitu. Iya, Lu gue juga gitu. Gue ngerasa kalau gue tuh punya plan di mana kayak, ih gue mau jadi seperti dia nih di masa yang akan mendatang. Dianya siapa? Dianya kayak, contoh gue dulu nonton YouTube. YouTube gue tuh referensinya kayak Ervan 1140. Oke. Ya kayak, gue pengen jadi YouTuber aja kayak, ih seru nih di bidang kayak industri digital ini kayak. Saat itu, Iya, pas saat lu itu. masih SMP. Oke. Gue belajar lah kayak gimana cara gue bikin YouTube. Nah gue mulai kayak ngulik editing, Oke. editing video, editing kayak ya gambar atau gimana pokoknya gimana cara gue menuju ke jadi YouTuber ini Titik kayak itu iya, ya. titik itu kayak oke Apa gue yang harus lo belajar. lewati Nah, gitu. di situ gue mikir kayak apa yang harus gue lakukan, kayak gue cari tahu sendiri nih kayak SMK ada gak ya yang jurusan yang fokus ke ya udah editing aja gitu-gitu aja, ternyata ada kan. Jadi kayak itu gue nyari tahu sendiri jujur. Kayak dari Google, ya Google sih, kayak gue cari tahu kalau ada jurusan namanya multimedia. Jadi gue udah membuat plan di SMP kayak oke, gue bakal masuk ke multimedia pas SMK. Kayak gue udah punya plan itu. Nah, gue yang bingungin ya kayak kenapa banyak kayak anak-anak SMP itu sekarang kayak nggak punya plan itu. Kenapa kayak? Gak punya kesadaran itu. Iya, nggak punya kesadaran itu. Padahal itu penting. Nah, bener sih. Kenapa ya? kenapa? Nah, gue berpikir kayak menurut gue nih referensi sosial medianya tuh jelek Konsumsinya. Oke. konsumsinya kayak ya bocah-bocah tawuran lah kayak sekarang, Sosok keren. sosok keren apa. Jadi kayak karena referensi dia jelek kayak ya contoh kayak idola lu orang yang suka tawuran. Iya. Berarti lu bakal cari cara gimana caranya gue jago di bidang itu. Bener. Secara nggak langsung Iya, ya, tanpa secara disadari. langsung, tanpa Betul, disadari betul. kayak ya kan dulu kan gue pengen jadi YouTuber, otomatis kayak gue belajar gimana caranya jadi YouTuber. Jalannya. Bener. Jadi kayak gue punya hasrat kayak ih gue mau nih kayak Iya, gue iya. punya kesenangan itu sendiri. Iya, karena lu udah punya Iya. goals nih, mau jadi Tapi- YouTuber itu. Nah, jadi konsumsi konten yang gimana itu tuh bisa mempengaruhi. Benar, sangat. Sangat mempengaruhi. Mm-mm. Bener sih, karena gue juga sama lu. Maksudnya dari pas gue SMP, kalau lu kan tadi ngulik ya, maksudnya lu nyari tahu sendiri jurusan multimedia, apa yang edit akhirnya ketemu multimedia. Menurut lu nih, lingkungan itu mempengaruhi apa enggak? Lingkungan pertemanan, pokoknya lingkungan hidup lah ya. Iya, lingkungan. Menurut gue lingkungan juga sangat mempengaruhi Mm. untuk seseorang bisa akhirnya bisa baik atau enggak. Tapi balik lagi karena tergantung dianya, bisa jadi. Gua sadar kayak misalkan lingkungan gua nggak terlalu yang gimana banget, tapi kayaknya guanya yang ngerasa gini, gue tuh ngelakuin misalkan gue ngelakuin apa yang gue suka. Nah itu biasanya yang nggak pernah dilakukan sama teman-teman gue yang lain. Misalkan kayak bikin video game, teman-teman gue yang lain tuh banyak yang nggak ngelakuin itu. Nah mereka menganggap gue aneh. Oke. Karena gue sendiri yang seperti itu kan. Maksudnya kayak gue ngerasa mereka tuh freak, kayak ih gue nggak demen lagi yang mereka lakuin, kayak apa yang gue lakuin bareng mereka tuh kayak nggak punya dampak deh gitu. Kayak cuman fun doang. Tapi jujur kayak Oke. gue nongkrong, gue sampai nongkrong kayak jadi bocah tongkrongan lah, tapi yang enggak kayak misalnya temen-temen gue kayak pengen tawuran, gue tuh nggak suka kayak ya udahlah, ya udah lu aja. Lu nggak ikut? Iya, gue alasannya gue jaga base camp biar gak ditembusin sama musuh gitu. Sumpah gue alasannya itu mulu. Kayak enggak sih, kayak temen-temen gue kayak nganggep gue kayak iya lu emang takut gitu kayak. Ya gue tahu dia nganggep gue itu, tapi kayak itu cuma lucu-lucuan aja biar gue kayak enggak secara langsung diledekin ih cupu lu gitu, ngerti gak kayak? Gila. Karena sebenarnya balik lagi nggak sih, kayak lu sama gue tuh hampir sama di sisi diri kita tuh punya visi untuk gak bisa nih stay diem doang. Iya, Kayak ngerti sih. lu udah belajar sesuatu sampai nih di level 1 selesai, lu tuh pengen level 2. Level 2 selesai lu pengen level 3 gitu terus kan. Gak bisa yang gini Iya. di sini terus. Iya. Karena kita punya sisi kreatif itu sih. Jadi itu mempengaruhi menurut gue. Seorang lelaki kayak ih Masa nggak punya sih? iya, maksudnya kayak gue pengen ngubah hidup gue, terus memulai itu tuh kayak kok dia nggak punya gitu, kenapa? Tapi banyak faktor sih menurut gua. Lagi-lagi ya, maksudnya entah dari lingkungan dia yang nggak sebagus kita, ibaratnya kayak mungkin karena sumber daya manusianya. Jadi kayak
karena lingkungan, lu bayangin satu desa gitu atau kampung, perumahan, di situ tuh anak-anaknya ya gitu, referensinya baca-baca orang tawuran segala macam teman-temannya, tapi akhirnya kan salah satu dari mereka pasti akan di situ terus kan. Nah kayaknya kesadaran itu nggak dimiliki semua orang yang kita punya ya. Bisa jadi. Jadi mungkin dari banyaknya bocah SMP, kita tuh 2 dari 5 per 100 dari 100 orang. Banyak banget ya anjing. Pokoknya kayak kita tuh termasuk yang terpilih untuk dikasih kesadaran itu. Kita punya kesadaran itu. Tapi menurut lo kalau misalnya dia anak orang kaya, Dia anak orang kaya. Nah itu banyak banget faktornya Pak. Ada anak orang kaya yang gak terhasut sama gituan. Bahkan dia ngerasa kesepian dan dia tuh butuh teman untuk menemani dia, karena duit udah bukan problem dia lagi. Kita kan teman dapet, tapi duit kayak ya. tapi kayak kesuksesannya tuh kan Beda. probability-nya kan lebih besar kan dia. 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 Karena privilege yang dia punya kan, karena dia orang kaya nih. Ya. Jadi kayak Bisa jadi malas. Tapi Bisa banyak banget jadi. Sam. Banyak banget. Gue punya teman yang kayak gitu, yang dia nggak sombong, royal banget malah. Tapi ya itu dia cuma butuh teman aja. Dan kita sebagai temannya tuh nggak enak kalau diajakin dia main dan dibayarin mulu. Maksudnya kayak, tapi dia nggak apa-apa. Masalah itu tuh dia nggak mempermasalahkan. Cuman kan kita nggak enak ya. Maksudnya kita teman yang baik kayak, udah lu masih bayar gua. Tapi dia nggak apa-apa karena duit itu udah bukan masalah buat dia. Jadi karena bener sih konsumsi yang kita tonton akhirnya ngebentuk diri kita kan. Buat akhirnya berjalannya ke sana gitu, ngikutin apa yang tontonan kita nih, idola kita ngelakuin apa. Kalau itu positif, kita akan ngikut positif kan. Bener sih, kayak dulu dari SMP, akhirnya gue sadar kayak gue sukanya tuh video. SMP tuh gue banyak gue nyoba berenang, gue nyoba SD gue silat, terus kayak gue suka Rubik, gue suka sulap. Gue tuh cuma nyari pintu, gue buka, tapi belum gue masukin. oh iya. Cuma gue belajar sama itu, termasuknya editing. Nah di editing itu ternyata gue suka. Akhirnya gue sampai punya perasaan kalau bisa nggak ya gue belajar ngedit di sekolah. Karena gue malas banget kalau sekolah cuma belajar matematika, bahasa Indonesia, IPS gitu. Walaupun itu penting ya, karena akademis gue jelek, jadinya gue pengen ngedit nih. Akhirnya gue nanya ke guru gue. Kalau lu kan tadi nyari tahu kan. Kalau gue nanya ke guru gue ada nggak sih? Kata guru gue ada, namanya multimedia. Akhirnya gue masuk SMK multimedia. Terus ya udah dari multimedia diperdalam. Terus gue udah mulai fokus lagi. Akhirnya gue lulus jadi editor aja deh. Nah titik itu kan gue dapat karena kesadaran gue dari SMP kan, kesadaran kita dari SMP kan. Akhirnya ketemu tuh titik itu. Nah setelah udah jadi editor, gue buka pintu baru lagi Pak, nulis. Nah semoga ya, maksudnya pintu yang gue buka setiap tahunnya tuh, ya setiap perjalanan hidup gue buka pintu-pintu baru itu, semoga ada 2 lah yang gue seriusin atau 3 gitu. Kayak udah jam 2:30 nih. Anjir beneran kok, ini jam 2:30 Pak, gila lu. Anjir 2:30 seru banget. Gue suka sih berdialog kayak gini. Gue tuh udah sering banget kayak ngerasa, maksudnya ini bukan di konten doang ya. Gue juga bilang ke Isan kalau ngobrol biasa nih tanpa kamera, setiap ketemu lah ngobrol. Gue ngerasa omongan kita tuh berbobot. Kayak anjir bagus banget kan obrolan kita tadi. Kayaknya bagus nih kalau dibikin podcast gitu. Jadi kayak anjir bagus banget kalau dibikinin video, dan banyak banget topiknya kan. Benar. Kayak mulai dari karir lah atau segala macam. Nah tujuan gue bikin video ini kan sesimpel gue pengen dokumentasiin diri gue, terus kayak gue mau ngasih lihat, semoga YouTube gak dihapus ya. Iya. Gue pengen ngasih lihat ke anak dan cucu gue kalau pendahulunya tuh kayak gini loh mukanya. Oh iya. Ini loh yang gue lakukan gitu. Itu yang pengen gue abadiin. Ini ending nih. Ditentuin anjing apa? Menurut lo kalau lo bakal bisa balik nih ke masa lalu di 10 sampai 15 tahun ke belakang, apa yang lo lakukan? Dulu gua 10 tahun zaman-zamannya kayak lagi kayak main-main Losaga, kalau ada yang tahu ya. Iya. PB. Nah, ini nih yang pengen gua balik nih. Gua gak bakal nuker Bitcoin dengan cash PB. Penyesalan terbesar anjir Bitcoin ya. Ngomongin tentang penyesalan di masa lalu, kita mau ngerubah apa di masa lalu? Menurut gua ya, kayaknya kalaupun kita bisa ke masa lalu nih, kayaknya gua akan nolak sih untuk pergi ke masa lalu. Soalnya kalau misalkan gue nyesel nih masa sekarang, karena di masa lalu gue
terlalu leha-leha atau segala macem. Terus gue nyesel karena di masa sekarang gue terlalu gak jadi apa-apa misalkan. Nah kuncinya tuh sebenarnya bukan kita gimana cara kita ngerubah masa lalu, tapi kita ngubah masa sekarang aja nih supaya di masa depannya kita nggak ngerasa kayak gini lagi. Benar. Setuju. Begitu guys, ya nggak sih? Ini kata Albert Einstein kayaknya. Jadi kata Albert Einstein, perbedaan masa lalu, masa kini dan masa depan itu tuh cuma sebuah ilusi. Growing up is never ending. Nobody likes making mistakes. I guess it's easier pretending than tell yourself you're acting your age. But Kita ketemu lagi di video 20. Semoga. Tally to the moon. Oke, cut.